Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salamnya semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMPN 3 Cibadak, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan tausiah duha, yang mana pada kesempatan ini insya Allah Ibu akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang mengenali diri dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita atau menciptakan manusia. Ini tujuannya tiada lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan kita ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Nah, setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah kita juga diberikan pedomannya, pedoman hidupnya, ya, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah merupakan ilmunya Allah. Innamal ilmu indallahi. Sesungguhnya ilmu itu adalah berasal dari Allah, yaitu Al-Quran. Nah, ini Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup bagi manusia. Jadi, untuk kita bisa beribadah kepada Allah itu, yaitu dengan menggunakan pedoman ataupun harus berpedoman kepada Al-Quran, ya. Nah, itu. Nah, sesuai dengan tema yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini, yaitu mengenali diri, ya, dengan ilmunya Allah. Nah, kita sudah diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan diberikan kita yaitu ilmunya, yaitu di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu wajib dipelajari, ya, wajib dibaca, wajib dipahami sampai kita yang dibaca itu memahami isi daripada ayat tersebut, ya. Apalagi kita sampai bisa mengaplikasikannya atau bisa menerapkannya daripada ayat yang dibaca oleh kita setelah kita memahaminya. Nah, ini tentunya yang dijadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita.
Jadi hidup kita itu tidak akan bertolak belakang dengan ilmunya Allah, yaitu dengan Al-Quran. Allah menciptakan manusia. Ini tiadalah Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini, di langit, di bumi, ya. Ini semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan semua ini di langit dan di bumi ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, ayat 191, ya. Ini yaitu di sana, ini potongan daripada ayat dari ayat 191 ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah, ya, ya Allah yang menciptakan bumi dan langit ini, ya, yang ada di bumi, yang ada di langit ini, ya, tiadalah, ya, Allah menciptakan semua ini dengan sia-sia, ya. Ini semuanya Allah ciptakan ini mempunyai arti, mempunyai tujuan, bermanfaat sekali dan menjadikan rahmat bagi sekalian, ya, bagi seluruh alam, ya. Jadi Allah menciptakan kita manusia, ya. Kita ini harus tahu siapa kita ini sebagai makhluk Allah. Allah menciptakan manusia, ya. Ini kita selaku sebagai makhluk, ya. Nah, Allah itu sebagai Khalik yang menciptakan, berarti kita yang diciptakan manusia itu, Allah itu maha tahu akan makhluknya, ya. Sedangkan kita manusia yang diciptakan sebagai makhluk tidak tahu, ya, yang menciptakannya ataupun Khaliknya itu, ya. Nah, oleh karena itu kadangkala kita merasa apa, ya, siapa diri kita ini, ya. Kadangkala angkuh, ya, kadangkala sombong, ya, auzubillah, ya. Nah, Allah itu tidak menyukai orang yang memiliki sifat yang demikian. Marilah kita dalam kesempatan ini untuk mengintrospeksi diri kita, ya, untuk memahami, ya, sedikit-sedikit siapa diri kita yang sebenarnya, ya. Kita ini adalah selaku makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah, ya. Tidak ada sesuatu pun, ya, kita bisa beraktivitas ataupun kita bisa bergerak, ya. Ini melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah, ya, menciptakan kita ini harus beribadah kepadanya. Nah, beribadah ini harus sesuai dengan Al-Quran, ya, sebagai pedoman hidup kita. Nah, mari kita kenali diri kita, ya. Ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan diri kita ini yang sempurna, ya. Bila kita dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, kita itu makhluk yang paling sempurna. Karena kita diberi akal, pikiran, ya, kemudian juga panca indera yang sempurna, ya, bentuk tubuh yang sempurna, ya, apalagi lah, ya, ini tidak ada kekurangan. Ini sesuai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini diciptakan dalam bentuk yang seindah-indahnya, sebaik-baiknya, ya. Nah, ini. Nah, ada di dalam diri kita ini dari bagian-bagian tubuh kita itu ada yang dikatakan dengan bentuk tubuh, ya. Nah, bentuk tubuh manusia itu berbeda-beda, ya. Ada yang tinggi, ya, ada yang kurang tinggi, ya. Kemudian ada juga yang gemuk, ada yang kurang gemuk, ya. Kemudian juga ada yang termasuk, ya, misalkan kita ini
yaitu dalam kelompok yang mana ya. Ini bervariasi ya. Jadi mencerminkan ini semuanya itu yaitu supaya kita itu saling mengenal ya satu sama lain, dan kita itu supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita lihat nih dalam jari kita ya. Jari kita ini 5 jari ini ya. Ini tidak sama ya tingginya itu. Jari kita itu tidak sama tingginya. Ini ada yang dikatakan dengan ibu jari ya, ataupun jempol. Ini bentuknya itu yaitu besar ya, paling besar di antara jari-jari yang lain, makanya disebut juga ibu ya, ibu jari. Kemudian ini juga kalau dilihat tingginya itu enggak begitu tinggi ya, ini ada yang lebih tinggi dari ibu jari ini. Nah, ini juga melambangkan bahwa bentuk jari kita ini adalah misalkan dalam bentuk tubuh manusia juga ada yang gemuk ya, ada yang kurus ya. Nah, ini seperti halnya bentuk jari kita juga ya. Kemudian juga telunjuk ya. Telunjuk juga ini nah bentuknya itu agak langsing ya. Nah, ini dari lebih kecil daripada ibu jari ya. Nah, ini tingginya juga lebih dari ibu jari ya. Nah, ini melambangkan ataupun ini juga memberi contoh kepada kita, pelajaran buat kita bahwa manusia juga ada yang tinggi ya, lebih dari ibu jari ya, tapi dari telunjuk juga ada yang lebih tinggi ya. Ini yaitu jari tengah ya. Nah, jari tengah itu lebih tinggi daripada telunjuk ya. Kemudian jari manis juga ini agak pendek dari jari tengah ya. Kemudian juga jari manis ini ya lebih pendek daripada jari yang lain ya, dan juga lebih kecil ya. Nah, ini kesemuanya ini jari ini adalah melambangkan ataupun memberi pelajaran kepada kita, ini adalah melambangkan status sosial manusia. Jadi status sosial manusia ini tidak sama, berbeda sebagaimana dilambangkan pada jari kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu harus menyuruh kepada kita itu harus bertafakur kepadanya, yaitu memikirkan ciptaannya ya, yang ada di bumi, yang ada di langit, ini juga yang ada pada diri kita lah ya. Ini mempelajari ya apa-apa yang ada pada diri kita ya. Ini harus merupakan satu pembelajaran buat kita supaya kita itu termasuk orang-orang yang bersyukur ya. Jadi harus tahu siapa kita juga ya. Anak-anak ya, kalian juga harus tahu mana kewajiban ya, mana hak kamu ya, selaku anak ya di rumah juga ya. Itu ada orang tua ya, kemudian ada kakak, ada adik ya. Kamu juga harus tahu siapa diri kamu, siapa diri kita ini ya. Kita selaku anak juga wajib berbakti kepada orang tua. Jangan hanya menuntut haknya saja sama orang tua ya, tidak dikasih itu marah-marah ya. Kita juga harus merasa malu. Kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri ya, kita itu akan malu ya, malu dengan anggota keluarga ya, orang tua misalkan ya, malu dengan kakak kita ya, atau malu dengan teman kita, apalagi malu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita wajib mengenali diri kita, siapa diri kita ini sebenarnya ya. Kita tidak punya apa-apa, kita orang yang lemah ya. Semuanya juga adalah kehendak Allah ya. Kalau Allah sudah tidak berkehendak kepada kita, kita tidak mempunyai kekuatan ya, apa daya kita tidak ada ya. Nah, ini jadi kita dalam mengenali diri kita ini, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita selaku siswa kita harus
belajar dengan baik ya, dengan tekun, dengan rajin ya, melaksanakan sholat ya yang 5 waktu, jangan sampai terlambat ya, tepat waktu dimana adzan sudah dikumandangkan ya, kita bersegeralah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan karena panggilan muadzin ya, tapi kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian juga kita membantu orang tua di rumah ya. Ringankan beban orang tua di rumah itu. Jangan sampai kita acuh ya, orang tua sibuk, kita mah sibuk dengan HP-nya aja. Ya masih mendingan kalau HP kita dipakai untuk belajar. Tapi kalau untuk yang sia-sia ya, nah ini orang tua sibuk, kita itu tidak termasuk kepada golongan anak yang soleh atau solehah ya. Makanya kita harus membantu kedua orang tua kita di rumah ya, semampu kita, sebisa kita ya, apa yang kita bisa lakukan ya, bantu kedua orang tua kita ini adalah merupakan ibadah ya. Kalau kita tahu diri kita ya, kita tidak membantu kedua orang tua kita sedangkan kita bisa ya, ini kita merasa malu ya, merasa malu dengan orang tua. Kita makan tinggal enaknya saja makan ya, kemudian juga kita pakaian tinggal enak pakai saja ya, dan lain sebagainya. Itu kita hanya menikmati enaknya saja, sedangkan kita tidak mengeluarkan tenaga atau kita tidak mengerjakannya. Nah ini kita harus merasa malu ya, malu oleh keluarga, oleh orang tua ya, tidak membantu. Harus malu sama Allah Subhanahu wa taala juga ya, karena kita hidup juga ini adalah merupakan ibadah. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan perintah Allah ya. Kalau yang Allah ridho berarti itu menjadikan ibadah ya. Kemudian kalau sudah kenal diri kita ya, kita juga ini tidak akan mempunyai sifat sombong. Siapa diri kita ini ya? Kita tidak ada ya. Kita hidup ini semata-mata hanya diciptakan oleh Allah, hanya kita itu sebagai makhluk Allah ya. Jadi Allah tahu akan kekurangan kita ya, akan kebutuhan kita ya. Kadangkala kita suka menggerutu ya, kita ini ya berdoa terus tetapi kita tidak dikabulkan ya. Nah, itu salah besar ya, padahal Allah itu mengabulkan apa yang kita butuhkan ya. Yang kita pinta mungkin satu macam, tapi Allah memberikan, mengabulkan kita itu beberapa macam, sampaikan tidak terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah makanya ya, kita ini belajar untuk mengenali diri kita supaya kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ya, kita ini bisa memanfaatkan diri kita dengan seutuhnya. Gunakan ya ini diri kita untuk beribadah kepada Allah, mulai dari diri kita, mulai dari hal-hal yang kecil ya, mulai dari hari ini kita di rumah harus bisa membantu orang tua ya, kemudian kita juga harus bisa melaksanakan ibadah kepada Allah yang lainnya ya. Kita harus bisa membantu siapa saja yang perlu dibantu. Kita punya ilmu lebih, kita berbagi, kita punya tenaga ya, kita berbagi, kita punya harta, kita berbagi ya, enak, indah berbagi itu ya. Nah makanya ya dalam kesempatan ini ya, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh Ibu bisa mengetuk hati kita ya. Ini khususnya untuk Ibu ya, umumnya untuk kita yang menyimak tausiah ini ya. Semoga kita diberikan hati yang lembut ya, diberikan istiqomah ya, tetap hati kita itu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ini hanya kita sebagai makhluk itu tidak ada kekuatan, tidak ada daya kita ya, melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, makanya ya dalam kesempatan ini ya kita sedikit-sedikit ya kita harus bisa mensyukuri diri kita ya. Ini Allah sudah memberikan bentuk tubuh ya kepada kita yang sempurna ya, dengan penglihatan yang sempurna ya, dengan pendengaran yang sempurna ya, dengan alat ucap yang sempurna. Makanya gunakan pendengaran ini untuk mendengar hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mendengar hal-hal yang baik. Jadi telinga ini bukan untuk mendengar. Jadi Allah menciptakan telinga ini adalah untuk mendengar hal-hal yang baik ya. Kemudian juga mulut ini ya, bukan hanya sekadar untuk bicara, tetapi mulut ini Allah ciptakan untuk berbicara yang baik, yang bermanfaat ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ibu pada kesempatan ini, yaitu mengenali diri dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya untuk Ibu yang menyampaikan dan umumnya untuk semua yang menyimak dari materi tausiah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.